Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassahuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala, استقل الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak dapat kita hitung satu persatu, yakni nikmat iman, nikmat takwa, nikmat ibadah, nikmat sehat dan nikmat hidayah. Itu adalah salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Barangkali kita sebagai seorang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka itu kita sebagai seorang muslim dan muslimah sepatutnya bersyukur kepada Allah apa yang Allah berikan selama ini kepada kita. Salah satunya adalah tadi bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, serta salawat dan salam atas junjungan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penyampaian risalah, menyampaikan amanah kepada seluruh umat, sehingga kita mendapat pedoman dan petunjuk hidup berupa Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan sunnah-sunnah Nabi. Itu adalah salah satu petunjuk dan pedoman hidup kita, supaya kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana batil, dan mendapat petunjuk dan pedoman hidup tadi berupa Al-Quran, sehingga kita dapat keluar dari zaman yang penuh kegelapan, penuh dengan kejahilian dan penuh zaman kemaksiatan, sehingga kita dapat mengetahui ilmu tersebut dengan tadi setelah adanya petunjuk berupa Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan firman Allah dan wahyu Allah SWT, serta istri beliau, sahabat-sahabat beliau, para generasi terbaik, yakni generasi salaf, tabi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Ahibatillah, sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan saya bahas pada hari ini, yang akan kita bahas pada hari ini adalah tema keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah salah satu kemuliaan yang sangat agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu merupakan jihad berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah suatu proses untuk memperbaiki diri. Menuntut ilmu adalah menjauhi kebodohan supaya kita dapat mengetahui
mana yang hak dan mana yang batil. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Menuntut ilmu merupakan ibadah. Menuntut ilmu sebagaimana puasa, sebagaimana haji, sebagaimana zakat, sebagaimana sedekah, sebagaimana kita berjalan menuntut ilmu ke majelis ilmu, itu adalah ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman, sallallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa muslim atau muslimah yang berjalan melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan langkahnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempatkan kedudukan yang tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah untuk berjalan melangkahkan kaki untuk menempuh atau menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan wanita diwajibkan menuntut ilmu, yaitu ilmu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dengan ilmu yang dipelajarinya, mereka akan dapat mengerjakan amal-amal soleh yang dapat dengan itu akan mengantarkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita sebagai seorang penuntut ilmu syar'i harus selalu mengikhlaskan dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, keutamaan berjalan untuk menuntut ilmu dan seseorang harus menyibukkan diri untuk menuntut ilmu syar'i dengan syarat wajib mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah taala. Dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk selalu ikhlas dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nadastum rasulah faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah zalika khairun lakum wa azhar fa illam tasjidu fa innallaha ghafurur rahim." Sebaliknya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan beri kelapangan. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka itu kesimpulannya,
saudara. Maka itu kita sebagai seorang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan menuntut ilmu adalah salah satu menghilangkan kebodohan. Salah satu untuk menghindari maksiat agar kita menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslimin berharap Allah maka itu kita sebagai seseorang penuntut ilmu, Allah wajibkan menuntut ilmu karena banyak keutamaan di dalam menuntut ilmu. Salah satunya menghilangkan kebodohan, agar kita menjadi orang yang beriman, agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita dapat mengetahui tadi mana yang hak dan mana yang batil, agar kita dapat mengobati kebodohan kita. Dengan itu pergunakanlah waktu kita untuk menuntut ilmu, wahai saudara. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara muslim. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita. Dengan ini saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi